Shalom, berjumpa kembali dengan saya Relly dalam program Back to the Bible. Kita masih akan membahas seputar bahasa roh. Istilah bahasa roh itu sebenarnya saya kurang setuju untuk menggunakannya. Tapi karena sudah familiar bagi kita, ya saya juga akan menggunakannya di sini. Kita mengenal sebenarnya dalam teologi itu ada dua istilah yang berkaitan dengan bahasa ini, yaitu glosolalia berbahasa lidah dan senolalia berbahasa asing. Ini mungkin yang lebih mendekati istilah yang tepat di dalam Alkitab. Kalau kita menggunakan bahasa roh, harusnya kita munculkan istilah dong, pneumalalia. Terlepas dari pemakaian atau penggunaan istilah ini yang berbeda-beda satu dengan yang lain, kita akan lebih menyoroti tentang bahasa roh dan prakteknya yang salah dalam kehidupan beribadah. Nah, saudara-saudara, saat kita datang ke gereja, kita ingin beribadah, tentunya kita menginginkan suasana ibadah itu berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib, tidak terjadi hal-hal yang aneh, aktivitas-aktivitas dari orang-orang di samping kita yang bisa mengganggu kita. Itu yang kita harapkan bersama. Tetapi di beberapa gereja tertentu, justru ketika orang datang beribadah, terjadi hal yang mengganggu. Jemaat menjadi tidak nyaman, walaupun mungkin tidak diungkapkan. Terjadi kekacauan, ketidaktertiban di dalam ibadah. Dan ini bukan berdasarkan teori, ini juga berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika beribadah. Nah, kekacauan dalam ibadah itu sebenarnya terjadi karena apa? Praktek penggunaan bahasa roh yang salah, yang tidak tepat. Dan Paulus sudah mengingatkan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jemaat Korintus yang dikaruniai dengan berbagai macam karunia, termasuk karunia bahasa roh, mereka itu begitu bangga ketika berbahasa asing ini. Dan tidak ada yang mengartikan, mereka gunakan di dalam ibadah. Dan akhirnya di dalam ibadah terjadi kekacauan. Saya sendiri bisa membayangkan bagaimana kalau jemaat yang banyak yang diberikan karunia bahasa roh itu sama-sama berbicara secara serentak. Semua nggak ngerti apa yang mereka katakan. Nah, Paulus secara praktis sudah memberikan nasihat ini. Oke, boleh kamu gunakan karunia berbahasa roh, tetapi dengan catatan. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah, cukup 2 atau 3 orang yang berbahasa roh. Dan ada juga catatan tambahan, nggak sembarangan. Yaitu, harus dilakukan secara bergantian. Harus ada yang menafsirkan. Dan kalau ini tidak dipenuhi, sebaiknya berhenti. Paulus kan ingin membatasi agar tidak terjadi kekacauan, terjadi ketertiban dalam ibadah. Tetapi sekarang justru banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada, mengajak jemaat itu untuk berbahasa roh secara serentak. Dalam video-video sebelumnya saya sudah membahas praktek-praktek yang salah. Baik dari Geronimo Moindong, Philip Mantova, Niko Nyotora Harjo. Dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, khususnya dalam ibadah doa kepenuhan Roh Kudus, mereka selalu mengajak jemaat itu bersama-sama untuk berbahasa roh. Ada komando di situ, ada aba-aba. Ini jelas, sudah jelas bertentangan dengan Alkitab. Please, hamba-hamba Tuhan yang ada itu, coba pelajari lagi deh 1 Korintus pasal 14 ini dan disampaikan kepada jemaat. Ini sangat mudah untuk dimengerti. Tapi kok sulit ya untuk dilakukan dalam kehidupan beribadah ya? Tetap aja dilakukan. Yang akhirnya menjadikan ibadah itu menjadi kacau. Di beberapa gereja kan ya ada jemaat yang membawa anak, pasti ada yang membawa suster-suster yang ada, yang mungkin bisa tidak sama kepercayaan mereka dengan kita. Ketika mereka menyaksikan orang berbahasa roh, berbahasa yang aneh dalam tanda petik,
Mereka akan menganggap kita ini orang gila. Makanya Paulus berkata, jika praktek seperti ini, memang kamu akan dianggap orang gila. Sekali lagi, berglosolalia, berbahasa lidah dalam ibadah itu tidak dilarang. Bersenolalia, berbahasa asing, itu tidak dilarang. Tapi please, ikutin aturan yang ada. Jangan sampai ada pelesetan kan. Orang Manado, senolalia, berbahasa asing. Kalau kita tidak mengerti apa yang disampaikan, apa yang didengar, akhirnya apa? Dapalia orang seno, senolalia katanya. Dapalia orang seno. Orang gila. Dan bisa menjadi batu sandungan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sederhana kok. Praktek ini untuk dilakukan. Tapi heran ya, masih aja dilakukan. Dibutuhkan kerendahan hati kita untuk belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Dan kalau memang ada sesuatu yang salah, ya diperbaiki. Jangan sampai ibadah itu terjadi kekacauan. Semua orang berbahasa roh. Ingin menunjukkan diri mereka itu lebih rohani dari orang lain, daripada jemaat yang lain. Padahal belum tentu itu dari Roh Kudus. Kalau semua berbahasa roh dan kita tidak mengerti, apalagi melanggar kebenaran firman Tuhan, jangan-jangan itu bukan dari Roh Kudus, tetapi dari roh halus. Jangan-jangan itu bukan dari Roh Kudus, tetapi dari roh kuda dalam arti liar. Jangan-jangan itu bukan dari Roh Kudus, tapi dari roh halus. Karena apa? Nggak ngerti kita. Mereka yang juga mengucapkan itu nggak ngerti. Akhirnya apa? Terjadi kekacauan. Please, bagi hamba-hamba Tuhan yang ada, pendeta-pendeta yang ada, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan. Bahasa roh sebagai karunia dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan beribadah, tidak dilarang. Tetapi baca lagi aturan yang ada, yang Alkitab sudah katakan. Jangan tabrak aturan Alkitab. Semoga kita dengan rendah hati berusaha untuk mengkoreksi diri kita, berusaha untuk memperbaiki praktek yang salah dalam penggunaan bahasa roh di dalam ibadah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.